Go. Terkadang sikap kita merugikan orang lain, sikap berani kita. Jika sikap itu terjadi, tindakan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Pastikan keberanian kita tidak merugikan orang lain. Itu saja. Penanya kedua. Bagaimana meyakini diri sendiri untuk berani bertanggung jawab atau mengakui kesalahan yang kita perbuat? Tidak usah berani. Begitu kita melakukan dan masuk dalam masalah, harus bertanggung jawab. Mau tidak mau. Ketiga. Ada orang yang bersifat risk averse, ada risk takers. Apakah ada faktor genetik dalam keberanian? Saya tidak berani mengatakan apakah ada orang yang dilahirkan memang berani. Jadi ada yang risk averse, yang lebih takut. Tapi memang ada yang dilahirkan kagetan, ada tidak. Oke? Nah, apakah kita korban dari kelahiran? Apakah kita pemenang karena keputusan kita sendiri? Jangan yang dikatakan orang membatasi yang mungkin kita capai. Risk averse or not, I'm going to do it. Itu keberanian. Siap. 4. Kadang-kadang sebuah keberanian menjadikan itu bumerang. Bagaimana menurut Bapak Mario? Good, itu sebabnya yang melempar bumerang harus pertama kali belajar menangkap bumerang. Berikutnya. Saya tidak setuju apa yang dikatakan Bapak Mario. Keberhasilan diraih dari orang yang berani. Iya. Tapi banyak orang yang berani juga gagal. Oh iya, betul. Tidak ada jaminan orang yang berani itu berhasil. Siapa yang bilang ada jaminan di sana? Karena di samping berani juga ada tuntunan-tuntunan lain yang disebut kebaikan. Orang yang berani dalam kebaikan lebih mudah berhasil. Kebaikan itu ada 2 komponen pembentuknya. Yang pertama itu dia benar, dan yang kedua dia santun. Ini orang baik. Karena orang benar yang tidak santun merusak hormatnya orang kepada kebenaran. Orang santun yang tidak benar seperti semua penipu. Santun sekali. Iya toh? So, kalau begitu, kalau berani, beranilah dalam kebaikan, karena itu 2 jalan yang jadi satu, yaitu kebenaran dan penghormatan yang tinggi kepada orang lain. Itu. Permasalahan besar dihadapi dengan keberanian besar akan menghasilkan kualitas kepribadian yang super. Tapi bagaimana apabila kita menghadapi permasalahan keberanian besar tapi hanya memiliki permasalahan kecil? Apakah itu akan cepat menghasilkan kepribadian yang super? Good. Seorang petarung dinilai dari ukuran yang dipertarungkan. Ada orang yang marah kalau disinggung secara pribadi, tetapi tidak marah kalau perusahaannya ditipu atau dikorupsi. Ada orang yang kalau hal-hal pribadi dia sangat marah, tapi hal-hal di dalam tanggung jawabnya tidak. Padahal seorang petarung diukur dari yang dipertarungkannya. Jadi kalau begitu, karena hidup kita besar untuk digunakan sebagai waktu untuk memenangkan yang kecil, forget the small stuff. Pikirkan yang besar-besar, lakukan yang kecil-kecil dengan kesungguhan besar, tahu-tahu kita melakukan sesuatu yang besar. Itu. Berikutnya. Berani itu ajaib. Setelah kita melakukan suatu hal-hal yang berani, dari mana kita bisa tahu bahwa kita sudah mendapatkan suatu keajaiban? Tidak tahu, Pak. Betul-betul tidak tahu. Apakah orang kaya tahu dirinya kaya? Tidak. Biasa. Orang lain bilang dia kaya, dia masih mau lagi. Kenapa? Tahu kenapa? Kekayaan, uang, kenikmatan memiliki kekuatan untuk membiasa. Waktu kita pertama kali naik gaji, kalau naik tangga itu 4 begitu toh. Setelah 3 bulan biasa lagi. Pertama kali suami istri dulu waktu pacaran itu loh, jentiknya senggolan itu, wah nggak bergerak. Iya, kaku sekali. Tuh, setelah menikah istrinya ganti daster di sebelahnya nggak menoleh. Tuh, semua kualitas membiasa. Itu sebabnya tumbuhlah. Berikutnya.
bertindak berani itu apakah selalu bertindak logis? Berani itu justru sebuah tindakan logis yang tidak logis, tapi kemudian terbukti logis. Logisnya, dia beriman, dia percaya, dia tugasnya adalah melakukan yang bisa dilakukan, agar Tuhan melakukan yang tidak bisa dilakukannya. Logis dong? Waktu dia melaksanakan, semua orang bilang nggak masuk akal itu. Wong pasti rugi kok, pasti gitu. Tapi logis waktu berhasil. Karena perhatikan, semua orang yang meragukan Anda tetap memuji Anda saat Anda berhasil. Mereka bilang, bukan main, ini berani sekali. Itu. Terima kasih Pak Mario. Penanya berikutnya. Apakah berani itu harus selalu dilakukan setiap saat atau kita pilih? Berani itu setiap saat, karena saat adalah pembentuk kehidupan. Hidup itu lebih berat daripada mati, karena berani mati itu tidak terlalu terhormat. Tetapi berani hidup dengan sepenuhnya, membuat harapan orang tua terpenuhi. Banyak anak berani balapan di jalan, pakai sendal, tidak pakai helm, pakai sisir hijau besar, di balapan motor miring begitu. Itu berani tulul. Iya toh? Bagaimana dengan rencana ada wanita baik yang nanti akan menikah dengan dia, melahirkan keturunan yang jadi orang besar, batal karena bapaknya balapan miring sisirnya itu loh. Iya. So kalau begitu, jadilah pribadi Pak yang berani sepanjang hidup, karena berani hidup itu lebih mulia. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kita akan lanjutkan lain waktu, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Cinta ikhlasmu